Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman. Hari ini kita akan belajar lagi tentang statistika dalam penelitian bahasa. Topik kita kali ini masih ke statistik non parametrik ya, khususnya pada analisis korelasional. Dan lebih khusus lagi kita akan membahas untuk yang data ordinal. Ini contoh kasusnya. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kelengkapan sarana belajar ya, yang dimiliki oleh peserta didik dengan minat belajarnya. Ya, jadi ini siswa diberi angket, ya, kemudian mereka mengisi. Dari angket itu kemudian dikelompokkanlah kelengkapan sarana belajarnya. Ada yang mungkin sangat lengkap ya, cukup lengkap ya, ada yang tidak lengkap ya. Kemudian dari minat belajar juga begitu, diberikan angket, setelah dijawab nah kemudian bisa dikelompokkan. Ada yang minat belajarnya sangat tinggi, cukup, sampai yang sangat rendah. Nah sekarang ini variabelnya tadi ya. Jadi kelengkapan sarana dilihat dari mana? Oh, 1 itu nanti jika tidak lengkap, 2 cukup lengkap, 3 sangat lengkap. Minat juga begitu, sangat rendah itu 1, 2 cukup, 3 tinggi, dan 4 sangat tinggi. Jadi ingat ini data ordinal, data menunjukkan tingkatan. Jadi ini urutan ya, urutan. Jadi memang misalnya angka 3 lebih tinggi dari 1 dan sebagainya. Ya. Gitu. Nah baik, nah kita akan selesaikan di SPSS. Sekarang kita sudah di SPSS. Kita akan memasukkan 2 variabel tadi, yaitu kelengkapan sarana belajar dan minat belajar. Baik, kita ke variabel view dulu. Lalu kita isi. Untuk variabel yang pertama kita namakan saja variabel X ya. Kemudian tipenya numerik, tidak ada desimal kita nolkan. Nah namanya kelengkapan sarana belajar ya, kelengkapan sarana belajar. Kemudian nah kita kelompokkan. Yang pertama tadi jadi diberi skor 1 kalau nanti tidak lengkap misalnya ya, kita tambahkan. Kemudian 2 jika cukup lengkap. Yang ketiga, nah, jika sangat lengkap. Nah, oke. Nah, sekarang ini biarkan default. Nah, jenis data kita adalah ordinal. Kemudian untuk variabel yang kedua, untuk Y ya. Untuk Y datanya numerik sama dan pada data desimal. Nah kemudian yang kedua adalah minat belajar. Nah minat belajar tadi kita kelompokkan menjadi 4. 1 jika minat belajarnya sangat rendah. Yang kedua jika minat belajarnya kategori cukup. 3 jika tinggi. Dan 4 jika minat belajarnya sangat tinggi. Nah itu dari hasil angket dikelompokkan seperti itu. Jangan lupa jenis data kita adalah ordinal. Nah kemudian kita lanjutkan mengisi datanya tadi ya, data X dan Y. Jangan lupa supaya tampak tadi labelnya, maka di view jangan lupa mengklik value label ya. Nah baik, mulai siswa pertama ya, lengkap apa tidak lengkap, apa cukup, apa sangat lengkap. Jadi kita mengisi 1 sampai 3 dipilih. Nah ini misalnya yang diisi oleh hasil dari pengumpulan datanya ya. Misalnya siswa pertama itu cukup lengkap gitu ya misalnya. Nah kita enter langsung begitu
Ini kita lebarkan biar kelihatan. Nah, ya, nah misalnya ini. Ya, untuk ini kemudian 2, 3. Nah, misalnya 20 peserta didik. Nah, masing-masing ini minat belajarnya adalah nih. Jadi 1 sampai 4. Misalnya siswa pertama ini kelengkapan sarananya tidak lengkap, tapi dia memiliki motivasi yang cukup. Berarti 2 ya. Nah, lalu kita isi semuanya. Jangan lupa yang keliru. Baiki ya. Ini sudah terisi semua. Jangan lupa data disimpan sendiri ya dalam file tersendiri. Nah, setelah itu kita analisis. Nah, analisisnya adalah analyze, kemudian karena ini korelasi berarti diisi dengan correlate, korelasi. Berapa variabel? 2 variabel, maka bivariate. Nah, kemudian kita masukkan variabelnya. Nah, sekarang kita lihat data kita tadi kan ordinal, maka kita pilih rumus mana yang merupakan datanya itu harus ordinal. Dari Pearson, Kendall, dan Spearman, yang data ordinal adalah Kendall dan Spearman. Pearson itu kalau data kita interval. Karena itu ya ini tidak. Misalnya kita pilih salah satu saja, yaitu Spearman ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi koefisien korelasinya diperoleh 0,327 ya, dengan taraf signifikansi 0,160. Ingat kemarin ya, interpretasinya adalah signifikansinya itu harus lebih kecil dari 0,05. Wah, tapi ternyata ini tinggi, 0,160. Karena lebih besar dari 0,05, berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kelengkapan sarana belajar dan minat belajar. Nah, kalau begitu apa artinya? Oh, ternyata minat belajar itu tidak ditentukan dari kelengkapan sarana belajar saja, gitu ya. Nah, ternyata di sini tidak berkorelasi. Ini contoh dalam penelitian ini. Hasil analisis tadi, kalau bisa kita tulis analisisnya seperti ini ya. Jadi pertama, berdasarkan hasil analisis tadi diketahui koefisien korelasi antara kelengkapan sarana belajar dan minat belajar yaitu 0,327 ya, tuliskan di sini ya, dengan taraf signifikansi berapa? 0,160 ya. Nih. Nah, apa artinya kalau begitu? Oh, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kelengkapan sarana belajar yang dimiliki dengan minat belajar. Karena apa? Taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 ya. Kalau lebih kecil dia berkorelasi, karena ini lebih besar yaitu 0,160 ya, maka tidak terdapat korelasi. Kalau begitu lebih jauh apa artinya? Jadi sarana belajar yang lengkap ternyata tidak menjamin motivasi belajar siswa itu juga tinggi ya. Begitu pula sebaliknya, minat belajar yang tinggi bukan disebabkan karena sarana belajarnya yang lengkap. Oh, kalau begitu berarti mesti ada faktor lain gitu ya. Karena dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa ada korelasi antara kelengkapan sarana belajar dengan minat belajar. Nah, itu korelasi dengan data ordinal menggunakan rumus Spearman. Berikut ini adalah contoh yang kedua dari
korelasi untuk data ordinal ya. Nah, tetapi contoh kali ini salah satu variabel saja yang ordinal, yang satu interval ya. Nah, ini bisa dikerjakan dengan korelasi tata jenjang Spearman seperti tadi. Nah, contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara minat baca dengan kemampuan membaca pemahaman siswa ya. Jadi peneliti ingin tahu apakah siswa yang minat bacanya misalnya bagus, tinggi, kemampuan membacanya juga bagus. Nah, itu ya. Nah, ini datanya. Nah, sekarang akan kita analisis di SPSS. Sekarang kita sudah di SPSS. Kita akan memasukkan dua variabel tadi, yaitu minat baca dengan kemampuan membaca pemahaman. Seperti biasa, kita ke variabel view terlebih dahulu. Untuk variabel pertama, misalnya kita namakan X, ya. Kemudian desimalnya dinolkan karena tidak ada data desimal. Nah, labelnya adalah minat baca ya, minat baca. Nah, minat baca tadi dikelompokkan menjadi 5 ya. Jadi 5. Kita klik di value 1, itu kalau minat bacanya sangat rendah. Kemudian yang kedua itu rendah. Yang ketiga cukup. Kemudian yang keempat, minat bacanya itu masuk kategori tinggi. Nah, kemudian yang kelima masuk sangat tinggi. Nah, tentu saja nanti hasil dari pengelompokan ini itu sudah melalui berbagai langkah. Jadi misalnya membuat angketnya dulu, siswanya mengisi angket, lalu skor-skor itu dikelompokkan gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa jenis datanya adalah ordinal ya. Nah, kemudian variabel yang kedua yaitu Y ya. Desimal kita nolkan. Nah, ini adalah kemampuan ya, membaca pemahaman ya. Nah, ini kemampuan membaca pemahaman. Nah, karena ini langsung berupa skor ya. Nah, berarti value-nya dikosongi. Nah, kemudian jenis datanya di sini adalah scale atau interval. Nah, kalau sudah, kita ke data view. Nah, tadi X-nya misalnya siswa pertama tadi minat bacanya masuk kategori apa? Ya, apakah sangat rendah, cukup, ya, apa tinggi atau sangat tinggi. Nah, saya sudah mengetik data itu misalnya di SPSS ya, di SPSS. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya. Nah, ini siswa pertama ya, 1 itu kategorinya sangat rendah ya, rendah, cukup, tinggi, sangat tinggi. Nah, saya tinggal kopikan data yang di Excel ini ya. Nah, saya kopikan langsung di SPSS ya. Nah, kita klik di sini, saya enter. Nah, ya. Nah, tentu X-nya sudah berubah ini karena tadi kan kita menggolongkan di value-nya seperti itu tadi ya. Nah, sampai tadi 25 siswa. Nah, jangan lupa datanya kemudian kita simpan ya. File, save. Nah, datanya apa? Nah, kemudian kita analisis ya. Setelah data disimpan, kita analisis. Nah, karena korelasi berarti yang dipilih adalah correlate bivariate. Nah, lalu dimasukkan variabel pertama, variabel kedua ya. Nah, ingat tadi karena datanya ordinal, yang kita klik adalah bisa Spearman, bisa Kendall ya. Misalnya person berarti bukan, karena ini untuk data interval. Karena tadi salah satunya adalah ordinal, kita pilih Spearman.
Atau untuk pembanding bisa juga, dua-duanya kita pakai, ya, Spearman dan Kendall. Terus kita pilih ini untuk dua arah, dan kita klik flag significant correlation supaya kita tahu misalnya nanti ada muncul bintang 1, bintang 2 atau tanpa bintang. Ya, jadi bintang 1 berarti berkorelasi dalam taraf signifikansi 0,05. Bintang 2 berarti berkorelasi dalam taraf signifikansi 0,01. Kalau tidak ada bintangnya berarti tidak berkorelasi signifikan, ya, gitu. Lalu kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat korelasi antara minat baca dengan kemampuan membacanya, ya. Nah, R-nya sebesar 0,694. Lalu ada tanda bintang 2. Artinya tadi berarti apa? Berkorelasi dalam taraf signifikansi 0,01. Nah, bahkan karena datanya bagus, ini malah tidak hanya 0,01 tapi 0,000. Berarti ini lebih kecil dari 0,05. Ya, jadi simpulan kita lihat dari R-nya, kita lihat dari signifikansinya. Kalau begitu dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara minat baca dengan kemampuan membaca pemahaman, ya. Jadi semakin tinggi minat baca akan semakin tinggi kemampuan membaca pemahaman. Begitu juga sebaliknya. Nah, begitu ya hasil simpulannya. Nah, kalau hasil analisis tadi kita tuliskan bisa seperti ini, ya. Nah, hasil analisis tadi kita lihat dari dua jenis korelasi, ya, Kendall dan Spearman. Nah, dari korelasi Kendall bisa kita lihat korelasi antara minat baca dengan kemampuan membaca pemahaman ditemukan R sama dengan 0,694. Ada bintang 2-nya. Nah, kemudian di korelasi di Spearman itu 0,811. Sama-sama ada bintang 2. Jadi ingat, kalau ada tanda bintang 2 berarti diterima dalam taraf signifikansi 0,01. Bahkan ini tadi lebih baik karena apa? Diterima dalam taraf signifikansi 0,000. Ya. Nah, kemudian kalau kita tulis bisa seperti ini, ya. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa koefisien korelasi antara minat baca dan kemampuan membaca pemahaman R-nya yaitu 0,694 pada korelasi Kendall dan 0,811 pada korelasi Spearman. Nah, taraf signifikansinya adalah keduanya sama-sama 0,000. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara minat baca dan kemampuan membaca pemahaman siswa. Karena apa? Karena signifikansinya tadi lebih kecil dari 0,05, bahkan lebih kecil dari 0,01. Nah, interpretasi lebih jauh, jadi semakin tinggi minat baca siswa, akan semakin tinggi pula kemampuan membaca pemahamannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, begitu ya contoh dari hasil analisis korelasi dengan data ordinal.